semacam kita tidak pernah dalam hati Nabi Muhammad SAW. Makanya sering-seringlah kita mengatakan sholawat, baik dalam waktu kesendirian atau dalam waktu yang sedang berjamaah yaitu ketika kita sedang dalam majelis sholawat. Kalau sendirian, kalau kita sedang sendiri, kita sedang di dapur, sedang di di jalan, di rumah, di radio, di sawah pun nggak apa-apa sholawat. Sholawat itu artinya dalam keadaan apapun, walaupun kita batal, kita boleh berselawat. Tapi ya satu lagi etikanya, jangan sampai kita berselawat di dalam kamar mandi, ya, yaitu etika berselawat. Ya. Oke, para jamaah Radio Gabungan FM dimanapun berada yang saya cintai, yang saya banggakan, kita teruskan materi malam hari ini, yaitu tentang tadi jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, ya. Karena apabila kita tidak beriman, kita termasuk manusia yang rugi. Apabila kita tidak beramal soleh, juga termasuk orang yang rugi. Juga apabila kita tidak mau mengingatkan watawassaw bil haqq, tidak mau mengingatkan satu sama lain, itu kita rugi. Ya. Makanya sebagai sama manusia, ya, itu kita kenal hubungan manusia sama manusia, yaitu ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Jadi sesama manusia, tidak pandang itu agamanya apa. Saya kenal John itu awalnya saya nggak tahu kalau dia itu Muslim, bukannya. Nggak apa kita menyapa John. Saya juga punya punya teman yang di Batak namanya John Sinar Saragi. Itu malah awalnya itu saya kira Muslim, tapi ternyata dia orang, mohon maaf, orang agama Kristen. Tapi kebaikan itu tetap saya jaga sampai sekarang, karena memang sesama teman itu kita nggak usah pandang agamanya apa, nggak usah. Urusan halia, tau nggak halia maksudnya? Halia itu adalah tingkah laku keseharian atau aktivitas keseharian, itu nggak perlu kita kayak agamanya opo, nggak perlu. Tidak perlu kita ucapkan agamanya opo, terus sukunya dari mana, nggak perlu. Karena ya, yang akan kita bawa adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ubudiyah kita, yaitu dalam hal bermuamalah, ya, pergaulan. Mas John juga bisa berteman dengan orang Nasrani, orang Yahudi, orang Batak, suku, ya, orang Sunda, orang manapun bisa. Yang penting kita tidak mempengaruhi akidah, tidak berubah akidah kita, dan tidak mempengaruhi akidah mereka kalau mereka sudah beragama. Iya, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi nggak boleh orang kalau sudah beragama kita paksakan untuk, nggak boleh. Ya, Wali Songo aja cara berdakwahnya itu bukan seperti itu, dengan santun, dengan halus. Ya. Tapi bagaimana pertanyaannya kalau ada sekarang, mohon maaf, agama sebelah, ya kita nggak sebutkan ya, itu dengan intens atau dengan masif, itu mempengaruhi agar orang-orang yang sudah beragama notabene Islam KTP, Islam yang masih abangan, itu ya dipengaruhi, bahkan intens, dibagikan buku-bukunya, dibagikan Indomie, Syariwi dan sebagainya. Itu gimana? Ya kita juga sama harus punya
kita harus segera itu kita lawan apa kita hentikan kalau kita memergoki seperti itu maksudnya. Karena jelas sudah koridornya yaitu lakum dinukum waliyadin. Ya, tadi kamu bilang agamamu untuk kamu dan agamaku untuk, ya, agamamu agamaku. Udah jelas itu, untukmu agamamu, untukku agamaku. Tidak ada paksaan. Ya, tetapi kalau itu sifatnya kan memaksa. Kalau tadi yang misalkan sebelah itu mempengaruhi orang-orang kita, ya, terjadi di misalkan di Cianjur, di Gunung Kidul dan sebagainya, itu perlu kita lawan, ya, perlu kita hentikan. Karena kita di Departemen Agama itu kita sedang gencar-gencarnya moderasi beragama di Kemenak, ya. Moderasi beragama itu yaitu kita sebagai muslim yang mayoritas, ya, the majority of muslim itu harus bisa berada di tengah-tengah. Dalam artian di tengah-tengah itu begini, ya, di lingkup kita, ya, namanya satu kampung biasanya kan banyak muslimnya, satu orang ada yang non muslim, ya kita hormati, kita hargai, jangan kita jangan kita jelek-jelekan, jangan kita kucilkan, ya, karena memang agama Islam nggak boleh kita menghardik atau mencaci maki, menyakiti orang lain termasuk agama lain. Nah, selagi dalam hubungan amalia, ini berarti ini hubungan amalia, ya, misalkan sono lagi kok hajatan, ya kita bantu, kita kondangan, nggak apa-apa, ya. Kita lagi misalkan lagi butuh tenaga atau lagi ada acara sunatan, mereka kita undang untuk hadir, artinya pesta pernikahan atau sunatan tersebut, boleh itu Mas John. Tetapi jangan sekali-kali, ini yang kadang-kadang kelewatan, kadang-kadang ketika lagi pada ngibadah, misalkan mereka lagi pada di gereja misahan dan sebagainya, kita ikut-ikutan, jangan sampai itu namanya sudah mencampur adukan. Atau sebaliknya, tahlilan kita lagi kedurenan, lagi ini, mereka kita bawa, kita undang untuk ikut, jangan seperti itu namanya mencampur adukan agama. Iya, masa yang bukan Islam selalu baca Yasin. Nah iya, nah itu nggak boleh seperti itu. Kadang kebablasan, ya, kita, ya, namanya toleransi tapi diartikan kebablasan itu nggak boleh. Jelas sudah ada takarannya, ya, kita melindungi mereka, mereka melindungi kita, ya, dalam artian supaya negeri kita yang terbingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu, itu akan tetap terwujud. Makanya orang-orang luar sana itu banyak mencontoh negara kita, karena itu carane agama pirang-pirang, suku pirang-pirang kok tetap bersatu, yaitu dengan pedoman Bhinneka Tunggal Ika, falsafahnya Pancasila, ya, yang juga kita sebagai muslim itu mempunyai rasa toleransi yang sifatnya uhwah insaniyah atau uhwah basaniyah tersebut, ya, tidak, selagi mereka tidak menggoda kita, selagi mereka tidak mengganggu kita tidak akan bergerak, tidak akan kita membuat keonaran. Cuma kadang-kadang kita terpancing oleh oknum-oknum yang sengaja membuat keributan. Ada domba biasanya. Ya, karena ada lagunya Rhoma Irama masih ada domba, sehingga kadang-kadang kita terpengaruh, gitu, ya. Tapi insya Allah dalam skala besar, insya Allah negara kita tetap menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, ya. Nah, gimana sudah jam berapa? Sudah kita buka. Coba digerakkan saja sedikit, mulai gitu. Gerakan sedikit. Iya. Dan oke, ya, kita buka, kita dulu, ya, dengan satu hadroh lagi untuk ke syair berikutnya, yaitu Allahumma Muhammad, ya.
Ingin bertanya, apabila ada yang tidak dimengerti soal keagamaan atau soal kekeluargaan ya, silahkan komen aja ya. Silahkan hubungi ke nomor 081 222 322 984 ya. Jadi apa mungkin tidak upon live ya, secara WhatsApp ini nggak apa-apa, di japri atau SMS pun nggak apa-apa ya. Seperti biasa ya Pak Ustadz ya. Iya, monggo kami tunggu ini mumpung masih ada waktu juga. Kami beritahukan bahwa siaran kami di bulan puasa itu libur ya malam ya. Paling kita hanya siaran kultum sore itu pun pakai rekaman. Dan di sini ada yang bertanya lewat SMS dulu nih Pak Ustadz. Silahkan dibacakan. Di sini ada Mbak Elok nih ya. Mbak Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Elok. Malam nih nifsu Sya'ban yang bener tuh tanggal 14 malam atau 15 malam? Apa 15 malam 16 ya? Afdolnya salat tasbihnya jam berapa ya? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisfu itu artinya pertengahan ya. Kalau tanggal kita kan kata 30 hari Mbak Elok ya. Itu berarti kalau nisfunya itu malam tanggal 15 ya. Jadi malam tanggal 15 itu pas bulan purnama ya. Itu bulat bulannya. Nah itu. Nah salat tasbihnya itu setelah salat isya otomatis ya. Setelah salat isya berjamaah kita melakukan salat tasbih atau ibadah yang lainnya silahkan. Kalau mau sholat hajat ya monggo, sholat sholat yang lain, sholat hajat, sholat di itu tidak ada istilah disusapan ya, sholat mutlak dan sebagainya. Itu setelah sholat isya. Jadi sholat pada maghrib biasanya itu ya, pada maghrib itu melakukan bacaan Yasin 3 kali ya. Setelah itu kita berjamaah sholat isya. Setelah sholat isya baru kita melaksanakan sholat sunat yang lainnya. Monggo sampai malam sampai pagi sekuatnya. Itu malam yang sangat indah. Ya Pak, ini satu lagi nih Mbak Ella. Iya silakan Mbak Ella. Assalamualaikum Pak Ustadz yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih tentang hukum riba, subhat, makruh dengan hukum khasab. Tolong dijelaskan Pak Ustadz ya. Wassalamualaikum. Ya itu panjang kalau gitu ya. Maaf itu ada suara apa? Iya. Hukum riba, hukum subhat dan hukum makruh. Iya. Iya. Kalau ya, jadi kalau riba itu artinya kita ya melebihkan ya. Kalau misalkan kita minjemin uang ke Mas John ya, Mas John pinjam saya 100.000 umpamanya, terus saya minta ke John itu untuk mengembalikan nanti 120, itu yang 20 riba. Dan satu itu artinya walaupun yang riba 20 tapi itu semuanya itu riba. Jadi itu melebihkan ya, melebihkan dari hasil yang dipinjamkan gitu. Tapi kalau umpamanya begini, saya pinjam ke John ya itu 100.000, tapi John itu beli sate buat saya menyuguh, itu nggak apa-apa itu. Betul. Oh betul ya. Iya, jadi itu dibolehkan. Tapi kalau sifatnya pinjam uang dilebihkan itu riba. Dan subhat Pak ini apa subhat? Subhat itu samar-samar ya. Nggak haram, nggak halal. Ya, subhat ya. Jadi kita mengetahui hukum subhat itu kalau bisa ya jangan sampai dilaksanakan. Ya, subhat mendekati dengan ya haram lah, mendekati dengan haram. Contoh misalkan namanya kalau dulu saya sering sekali ingat ya makan laron
laron atau makan tawon itu. Cicak. Itu subhat hukumnya dan jangan dilakukan. Iya. Dan satu lagi Pak, hukum Khosyub. khozob ini. Aduh, apakah ini? Khosyub itu bisa malah pesantren ya. Yang sendal ya Pak. Aduh, masya Allah, ember, baju ya Pak. Biasa. Jadi minjem tanpa pamit lah ya. Itu khosyub, bukan mencuri, beda ya. Anak pondok biasanya ini kayaknya Mbak Elo orang pondok deh. Iya, Mbak Elo kayaknya alumni pondok pesantren biasanya. Apa nih Pak yang pernah hilang dari Mbak Elo? Sendal kah? Ya nggak tahu. Itu gosip dikembalikan. Oh iya. Ya. Oh dibalikin itu. Iya, kalau gosip begini loh Mas. Nih, wah kamu dulu juga pernah menyantren kalau salah saya inget lah. Itu gini, karena dia mau ke jeding, itu ke jeding. Ya, kamar mandi. Ya, itu sandal kita lagi nggak ada. Adanya sandalnya si Fulan. Bawa aja gosip itu. Iya. Nanti dia kembali lagi nggak dijual nggak, kecuali mencuri. Nah itu yang nggak boleh. Artinya gini, gosip juga kalau dalam ya dimakruhkan, nggak haram tapi makruh ya. Tapi kalau mencuri jelas haram ya. Karena kehidupan di pondok rata-rata seperti itu. Nah, nanti mencuri babak belur. Iya, mencuri sendal merek Carvel, merek Neckerman, terus diganti sendal Lili. Begitu. Iya. Satu lagi mungkin masih bisa Pak ya. Satu lagi monggo. Dari siapa? Dari Mbak Siti Wirogaten dikirim ya. Halo Mbak Siti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum Pak Ustaz. Sehat-sehat aja Mbak Siti ya. Dan juga Mas John, aku Siti Wirogaten nih mau tanya Pak Ustaz. Monggo. Umiku udah sepuh dan udah pikun. Dia kalau lagi jamaah nggak bisa tumak nina, tangannya ya ada aja ya. Kadang ngambil tasbih dipindah, kadang megang kakinya dipindah tempat, kadang pas sholat sunat nyampe beberapa kali sujudnya, apakah itu sah aja Pak Ustaz? Apakah dosa? Apa enggak? Gimana nih? Mohon penjelasannya Pak Ustaz nih, dan makasih sebelumnya sesudahnya. Wassalamualaikum ya. Bapaknya atau mbahnya? Mbahnya ya. Mbahnya. Udah sepuh. Ya. Alhamdulillah masih dikasih mbah yang masih hidup, masih ini Mbak Siti ya, birrul walidain lah ya. Mudah-mudahan kamu termasuk anak yang solehah, Allahumma amin. Dan bagus kalau pertanyaan seperti itu, namanya orang tua ya, apalagi udah mendekati pikun sama, mohon maaf ya, bapak saya juga udah berumur hampir 100 tahun. Itu ya kita sebisa mungkin itu menjaganya, dalam hal sesuci ya, dalam hal sesuci atau dalam hal berwudu itu kita bimbing. Kalau misalkan sholat kan dia namanya tangan udah nggak bisa udah nggak bisa normal, udah gerak-gerak terus. Biasanya orang tua itu yaitu yang penting masih bisa melaksanakan sholat tuh dengan bahasa isyarat pun sebenarnya dia boleh. Apalagi dia bisa melakukan walaupun rukunya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna, bahkan mungkin ya sujud di bantal dan sebagainya, itu kita ya maklumi lah katakanlah gitu. Tapi insya Allah ya dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala diterima sholat ibadah. Tetap diterima ya. Kadang ambil tasbih pindah, kadang kakinya pindah tempat. Iya, karena memang begini, itu kalau misalkan hukum ya buat intikal atau berpindah itu melebihi dari gerakan 3 kali itu batal kan. Tapi kan itu yang wajar normal seperti kita ini. Nah kalau dia gerakannya udah tanpa ada kontrol gimana? Ya betul kan? Biasanya kan dia kan karena ya mohon maaf udah sepuh, itu udah mendekati pikun, itu bener-bener kadang-kadang gini, sholat maghrib jam 4 udah mau sholat maghrib. Sholat apa Mbah? Maghrib kan gitu. Iya. Atau subuh nanti dia sholat jam berapa? Jam 9. Sholat apa Mbah? Subuh kan gitu. Ya itu insya Allah dimafhum atau dimaklum. Jadi yang penting masih mau melaksanakan, kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholat mbahnya itu diterima ya Mbak Siti ya. Amin. Yang penting selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Mbak Siti agar mbahnya itu tetap istiqomah imannya sampai ya katakanlah sampai
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jadi husnul khatimah Allahumma Amin. 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 Ya, Mbak Siti Katan, begitu penjelasannya dari Pak Ustadz Kau ya. Ya, kemudian juga Mbak Elok ya, dan beberapa lagi. Tapi di sini gimana Pak Ustadz nih? 85 ya Pak Ustadz. Ini bagaimana? Kenapa? Kemudian ada yang online apakah tidak saja atau bagaimana? Emang udah ada pun belum? Tidak ada. Oh ya, nggak usah. Kan ini saya takut melanggar garis apa namanya deadline ya. Jadi nanti aja ya para jamaah, alhamdulillah untuk malam hari ini bisa atensi. Mungkin nanti kalau misalkan malam satu depan kita buka full untuk tanya jawab gimana? Oh, boleh saja. Jadi karena menjelang bulan puasa kita saling maafkan. Saya kepingin banget untuk 1 jam itu full untuk apa tanya jawab, untuk saling sapa, dan intinya silaturahim lah. Karena saya kangen dengan suaranya Bunda Rukmi, dengan suaranya Bunda Eyang Putri ya. Iya. Terus siapa yang ada di Ponorogo? Lupa namanya saya. Dulu saya sering ya, intinya gini, silaturahmi tetap ada di hati mereka dan mereka ada di hati saya. Oke, siap. Ya, Mas John, mungkin malam hari ini cukup dengan 2 penanya. Apabila penyampaian kami ada yang kurang, ada yang mungkin salah dari diri saya sendiri, dan apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ini waktunya over limit 6 menit. Iya. Ya, dari awal sampai akhir. Ustadz Rawi dan John pamit undur diri ya. Pamit undur diri. Ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.